Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agisa Priyani dari Prodi Ekonomi Syariah asal Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan tugas UTS Ilmu Kalam dengan tema yang saya ambil, yaitu aliran Jabariyah. Menurut buku pengantar Ilmu Kalam karya Casrameko, istilah Jabariyah ini berasal dari kata jabara yang artinya itu memaksa. Menurut secara gamblangnya, Jabariyah itu merupakan penganut paham bahwa manusia mengerjakan perbuatannya dalam keadaan terpaksa tanpa ada pilihan. Lebih jauhnya, aliran ini menganggap bahwa manusia itu seperti benda mati yang tidak memiliki daya dan upaya sedikit pun. Nah, awal mulanya berkembangnya paham Jabariyah ini seperti apa? Nah, paham Jabariyah ini pertama kali dikenakan oleh Ja'ad bin Dirham yang kemudian dikembangkan oleh Jaham Safwan bin Khurasan. Perkembangan Jabariyah ini tidak hanya dibawa oleh dua tokoh itu saja, tetapi masih banyak tokoh-tokoh lain yang berjasa dalam mengembangkan aliran paham Jabariyah ini. Di antaranya yaitu Al-Husain bin Muhammad An-Najir dan Ja'ad bin Dirham. Nah, di sini ada beberapa aliran ajaran Jabariyah ini dibedakan menjadi dua kelompok menurut buku Teologi Islam karya Mubadi Sulaiman. Berikut pembagiannya. Yang pertama yaitu aliran ekstrim. Nah, salah satu tokohnya adalah Jaham bin Safwan yang dengan pendapatnya bahwa manusia itu tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Manusia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. Dengan demikian, aliran atau ajaran Jabariyah yang ekstrim mengatakan bahwa manusia itu lemah, tidak berdaya, terikat dengan kekuasaan dan kehendak Allah, tidak mempunyai kehendak, dan perbuatan manusia tidak boleh lepas dari skenario dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu aliran moderat. Nah, ajaran Jabariyah yang moderat ini menyatakan bahwa Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, baik yang positif maupun negatif. Namun manusia tetap memiliki peran di dalamnya. Kekuatan yang diciptakan oleh Tuhan dalam diri manusia itu berfungsi untuk mewujudkan perbuatan tersebut. Manusia tidak dipaksa, tidak seperti wayang yang sepenuhnya dikendalikan oleh dalang. Juga bukan pencipta perbuatannya sendiri. Sebaliknya, manusia menerima perbuatan yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, salah satu tokoh yang menganut pandangan ini adalah Husain bin Muhammad An-Najjar yang berpendapat bahwa Tuhan menciptakan semua perbuatan manusia, namun manusia itu berperan dalam mewujudkan perbuatan tersebut, dan Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat. Nah, ada lagi doktrin Jabariyah. Grillglass dalam bukunya Ensiklopedia Islam Ringkas menjabarkan tentang doktrin yang dibawa oleh aliran Jabariyah. Nah, berikut adalah doktrinnya dari paham Jabariyah. Yang pertama, menurut Jaham bin Ahwas, manusia itu dalam paham Jabariyah sangat lemah, tidak berdaya, terikat dengan kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Yang tadi seperti yang sudah disampaikan dalam aliran ekstrim. Yang kedua, surga dan neraka itu tidak kekal, tidak ada kekal selain Tuhan. Yang ketiga, iman dan makrifat atau membenarkan dalam hati. Yang keempat, kalam Tuhan adalah makhluk. Allah Maha Suci dengan sifat dan keserupaan dengan manusia seperti berbicara, mendengar, dan melihat. Tuhan juga tidak dapat dilihat dengan indera mata di akhirat kelak. Nah, kesimpulannya yang dapat saya ambil yaitu, jadi paham Jabariyah ini adalah, atau golongan Jabariyah ini adalah orang-orang yang menganggap bahwa semua perbuatan manusia itu terpaksa.
mereka meyakini bahwa manusia itu tidak memiliki kekuasaan apapun atas kehendak dan nasibnya. Segala tindak tanduknya, mulai dari ia lahir, bekerja, siapa jodohnya, hingga ajalnya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang keadaannya seperti itu, takdir dan qada dan qadar itu sudah ditetapkan, tapi manusia kita bisa berikhtiar, seperti misalkan cari rezeki, ya emang sudah ada takarnya, tapi ketika kita berikhtiar dengan baik, dengan sungguh-sungguh, pasti akan ada jalannya, dan insya Allah akan dipermudah. Menjada wajada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan itu dapat dipahami oleh Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.